Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan hidayah sehingga kita masih bertemu, masih bisa berkomunikasi meski hanya melalui channel YouTube. Namun silaturahim senantiasa tetap terjalin dengan baik. Para sahabat yang saya cintai, kali ini saya Zulkifli M. Abbas di dalam channel baru ini ya mempersembahkan sebuah video, di mana video ini adalah hasil perdebatan saya dengan seorang pendeta bernama Kusnadi. Materinya adalah benarkah Allah tidak maha kuasa oleh karena manusia mampu merubah firman yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi di dalam diskusi ini saya mencoba untuk menyadarkan Kusnadi bahwa bukan Allah yang tidak maha kuasa, tetapi manusia yang diberi kehendak bebas itulah yang merubah firman Allah, dan tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaga dan melestarikan firman-Nya yang ada di dalam kitab Taurat ataupun firman yang ada di dalam kitab Injil. Namun Allah telah menyempurnakan firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Sedikit saya sampaikan kepada para sahabat bahwa channel ini bukanlah sebagai channel pengganti, tetapi channel ini adalah sebagai ladang dakwah, sehingga selain channel yang pertama Zulkifli M. Abbas yang pertama, channel yang kedua ini juga diharapkan mampu memberikan edukasi, pemahaman terhadap ajaran Yesus, utamanya kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Kristen. Demikian sehingga saya berharap kepada para sahabat untuk like, share dan like video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi wadah untuk berdakwah, mengajarkan kebenaran kepada saudara-saudara kita umat Islam, terlebih-lebih terhadap saudara kita yang Kristen. Demikian dari saya Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusnadi, kamu harus paham, di dalam kitabmu terjadi kegagalan firman. Ketika Allah berfirman kepada Adam di Taman Eden, jangan engkau mendekati, itu firman Allah. Aturan Allah adalah jangan engkau mendekati pohon ilmu pengetahuan. Benar nggak? Itu adalah firman Allah kepada Adam. Firman Allah ini gagal. Digagalkan oleh siapa? Iblis. Kata Allah kepada Adam, jikalau engkau mendekati pohon itu, kau makan buahnya, hari itu kau makan, hari itu juga kau meninggal. Itu firman Allah kepada Adam. Kepada Adam. Digagalkan oleh iblis firman itu. Hai Adam, justru sebaliknya, jikalau engkau menginginkan kekal di taman ini, kamu harus makan buah itu. Gagal kan firman Allah? Digagalkan oleh siapa? Iblis. Nah, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, hai Nabi Musa, katakan kepada Bani Israel, Allah itu Esa, Tuhan kita Allah, Allah itu Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Asir, 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 kata Allah kepada Nabi Musa. Tapi firman itu lagi-lagi digagalkan oleh siapa? Umatnya Nabi Musa. Buktinya umat Nabi Musa menggantikan Yahweh ya, dengan apa? Dengan patung lembu dari emas. Benar kan? Nah, diutus lagi Yesus. Yesus lagi mengajarkan kepada Bani Israel, Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Bani Israel, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah yang telah mengutus aku. Itu firman Allah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Apa yang terjadi kemudian Tuhan Lamsir Bau? Lagi-lagi firman Allah digagalkan, dibatalkan oleh siapa? Paulus dan Kristen. Apa kata Kristen? Jika kamu berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Bapa yang datang, Allah yang datang, Yahweh yang datang dalam rupa manusia,
dan apa yang kau katakan itu diimani dengan sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Gagal kan firman Allah? Jadi firman Allah datang kepada malaikat, datang kepada Adam, dibatalkan oleh iblis. Kemudian firman Allah datang kepada Yesus, dibatalkan oleh Kristen. Maka muncul kemudian Al-Quran, saudara Kusnadi, sorry bukan dua muslim, Kusnadi, maka muncul kemudian Al-Quran, firman Allah, kalam Allah, diluruskan segala firman yang dibatalkan oleh iblis dan iblis tadi. Sehingga sampai hari ini kalam Allah dan Al-Quran masih tetap tidak bisa digantikan sedikit pun. Karena kenapa? Allah sendiri yang menjaganya. Ada jaminan Allah. Sementara kepada Taurat, kepada Injil tidak ada jaminan Allah untuk menjaga firman. Seperti itu adanya. Jadi bukan Allah yang lalai. Iblis yang menyesatkan Adam. Iblis yang menyesatkan ajaran Yesus. Seperti itu. Oke, Jul, yang Anda ceritakan itu, apakah ada suatu statement yang mengatakan bahwa semua itu sudah dipalsukan, terus kemudian diluruskan? Ada nggak statement seperti itu oleh nabi-nabi sesudahnya? Berbeda dengan Quran yang jelas-jelas mengatakan bahwa kisah-kisah sebelumnya, apakah tentang Abraham, Musa, atau apapun, bahkan tentang Isa, dikatakan itu sudah dipalsukan, kemudian diluruskan. Jadi kalau Anda mengakui bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dipalsukan, sama aja Anda menuduh Allah itu kecolongan oleh iblis. Artinya Anda menuduh Allahmu sendiri itu tolol. Itu sudah jelas. Firman Allah gagal ketika datang kepada Adam. Adam, jangan engkau makan buah. Ketika kamu makan buah itu, hari itu juga kamu akan mati. Itu firman Allah kepada Adam. Dibatalkan oleh iblis. Apa kata iblis kepada Adam? Adam, kamu jangan percaya. Yang benar adalah ketika kamu makan buah ilmu pengetahuan, maka kamu akan kekal di taman ini. Gagal kan firman Allah? Kemudian ketika datang firman Allah kepada Nabi Musa, Musa katakan kepada Bani Israel, aku adalah aku yang berfirman kepadamu. Ya, katakan kepada Israel, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Bani Israel, dengarlah wahai Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu esa. Tapi dibatalkan oleh umatnya Nabi Musa. Apa yang umatnya Nabi Musa katakan? Salah. Tuhan yang benar itu adalah patung lembu dari emas. Batal kan firman Allah yang datang kepada Musa? Batal. Firman Allah datang kepada Yesus. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu esa. Ya kan? Bani Israel, orang Kristen membatalkan firman Allah yang datang kepada Yesus. Dan kata apa? Jika engkau berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Benar kan? Maka firman Allah yang datang kepada Adam, yang datang kepada Musa, yang datang kepada Yesus dibatalkan oleh kaum kafir, baik dari golongan Islam, baik dari golongan iblis maupun dari golongan kafir. Dibatalkan oleh mereka. Iblis dan kafir kerjasama untuk membatalkan firman Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memfirmankan, meluruskan segala ajarannya yang dibengkokkan oleh iblis dan orang Kristen dalam kitab Tanakh dan juga kitabnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Maka lahirlah Al-Quranul Karim sebagai kalamullah, sebagai firman Allah yang tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun. Jadi kamu harus paham itu. Al-Quran diwahyukan untuk meluruskan seluruh ajaran Tuhan yang dibatalkan, yang dibengkokkan, yang dicurangkan oleh iblis dan juga orang-orang Kristen. Pahami itu. Itu bukan gagal, tapi pelanggaran atas hukum Allah. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ada undang-undang yang mengatakan barang siapa mencuri akan dihukum maksimal 5 tahun, dan ternyata pencuri-pencuri itu masuk penjara, terus Anda pikir undang-undang itu gagal? Nah, ini
Inilah tabiat orang-orang yang menyembah keinginan-keinginan Paulus. Lagi-lagi Anda menuduh saya, menuduh Allah. Allah batal, gagal, Allah tolol. Padahal yang mengatakan itu adalah Anda. Saya hanya menerangkan apa yang ada di dalam kitab Anda yang Anda bajak dari Bani Israel. Benar enggak? Perkataan Allah kepada Adam dibatalkan oleh iblis. Anda mengatakan benar atau Anda mengatakan salah? Tentu Anda kalau masih ada sifat kewarasan dalam otak kamu, pasti kamu mengatakan betul, dibatalkan oleh iblis. Buktinya ada makan buah ilmu pengetahuan. Iya kan? Sementara perintah Allah jelas kepada Nabi Adam. Adam, jangan engkau makan, jangan kau mendekati, apalagi makan buah ilmu pengetahuan. Itu adalah firman Allah. Firman Allah batal kemudian. Apakah Allah itu bodoh? Apakah Allah itu tolol? Apakah Allah itu maha lemah? Sekarang Anda jawab sendiri, karena itu yang tertera di dalam kitab saudara. Iblis berhasil memperdaya Adam sehingga kalamullah yang datang kepada Adam batal, tidak dijalankan oleh Adam dengan sepenuhnya. Nah, kenapa kemudian Allah yang ingin kamu persalahkan? Dengan manusia tidak taat kepada firman-Nya, kenapa Allah yang kamu persalahkan? Dengan manusia merubah firman Allah, kenapa Allah yang kau permasalahkan? Bukankah firman itu adalah tulisan ketika dia sudah menjadi firman lapsi? Bukankah ketika Yesus menyampaikan sebuah firman dari Allah itu sudah berbentuk sebuah tulisan, sudah berbentuk sebuah pengajaran? Ketika berbentuk sebuah pengajaran, apakah manusia tidak mampu untuk merubahnya? Mampu manusia itu untuk merubahnya. Tetapi kenapa kamu katakan Allah yang tidak mampu untuk menjaga firman-Nya? Inilah kesalahan kamu. Terbukti. Sekarang gini, analisanya sederhana sekali. Kapan Nabi Musa itu hidup? Kapan Torah itu difirmankan kepada Nabi Musa? Torah yang difirmankan kepada Nabi Musa, apakah dihafalkan? Tidak. Lantas kemudian, kalau tidak dihafalkan berarti dituliskan. Apa medan untuk menuliskan firman Allah yang ada pada Nabi Musa? Loh batu. Mana loh batu itu sekarang? Apakah loh batu itu masih ada? Nggak ada. Terus kemana tulisan itu? Nggak tahu. Oh, sudah dituliskan di kertas. Kertas apa yang ada pada masa Musa? Oh, bukan pada masa Musa. Lalu kapan? Itu setelah satu Masehi abad pertama. Nah, dari masa Musa beribu tahun sampai kepada masa Nabi Isa abad pertama, itu ditulis loh batu, kemudian dipindahkan kemana sampai kepada pengarang kitab yang ada dalam kitab yang diimani oleh orang Kristen. Sementara menurut penelitian, Torah yang paling tertua yang diklaim sebagai Torah itu ditemukan 800 tahun yang lalu. Nah, dari 800 tahun yang lalu menuju kepada masa Musa, Torah itu dituliskan di mana? Nggak ada yang tahu. Di lembaran-lembaran. Lembaran mana? Kertas apa? Kulit apa yang bisa bertahan sampai ribuan tahun? Nggak ada. Berarti tulisan yang ada pada Nabi Musa itu bukan lagi tulisan yang ada pada kau sekarang. Apalagi yang kamu hanya terjemahan saja. Itu yang perlu kamu pahami. Al-Quran beda dong. Al-Quran disampaikan dengan budaya hafalan. Begitu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat, sahabat menghafal, bukan menulis. Ketika hafalan ini disampaikan kepada tabi'in menghafal, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya, kepada tabi'in menyampaikan lagi kepada murid-muridnya, sampai kepada para penghafal yang hidup di zaman tahun 2020 ini. Luar biasa bukan? Jadi kamu tidak bisa mengatakan Tuhan itu bodoh, Allah itu bodoh, karena firman-Nya dirubah oleh manusia. Tidak bisa. Kan terbukti kitab yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ajaran yang difirmankan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, itu sudah tidak ada sampai sekarang. Bagaimana cara untuk mendeteksi itu? Seorang wartawan bernama Yohanes kemudian mengatakan seperti ini di dalam Yohanes 17 ayat 8. Apa kata wartawan ini? Konon ceritanya Yesus berkata, apa kata Yesus? Segala firman yang Allah berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sekarang ayo mari kita sama-sama cari. Mana firman yang diterima Yesus dari Tuhannya yang telah disampaikan kepada murid-murid aslinya? Mana? Tunjukkan. Yang mana? Ada? Nggak ada bukan? Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah. Mereka merubah, mereka menghilangkan, mereka menyembunyikan. Sehingga Allah kemudian berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quranul Karim 30 juz menerangkan apapun yang telah diplesetkan oleh kaum terdahulu sebelum Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu kamu tahu dengan baik. Fokus, Jules. Anda seperti orang bingung, muter ke sana kemari. Anda bahas topik apa sih? Kelihatannya Anda loss of concentration, ya.
Anda nggak fokus apa yang sedang Anda baca, Anda yang sedang bahas itu. Nih, tadi Anda katakan bahwa karena Adam melanggar peraturan hukum Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden, terus Anda katakan bahwa Allah gagal. Anda mikirnya gimana sih? Itu jelas hukum Allah dilanggar oleh Adam. Allah menurunkan 10 perintah Allah kepada Musa, kemudian itu dilanggar oleh bangsa Yahudi. Bukan berarti bahwa Allah gagal. Anda gimana sih mikirnya? Itu jelas pelanggaran bangsa Yahudi terhadap hukum Tuhan. Dan tidak pernah ada satu kali pun di dalam tanah Yahudi, perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mengatakan bahwa telah dipalsukan. Allah tidak pernah mengatakan telah dipalsukan. Allah tidak pernah mengatakan bahwa diluruskan. Gak ada. Semua apa yang dikatakan di perjanjian lama, semua yang dikatakan di perjanjian baru, semuanya benar. Karena Allah mustahil bisa salah. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam An-Nisa 157 khususnya bahwa Injil sudah dipalsukan, kisah Isa sudah dipalsukan, dan sebagainya, itu sama aja Anda menuduh Allahmu kecolongan. Karena kitabmu yang mengatakan bahwa Injil sudah dipalsukan, ini sudah dirubah, berarti itu kan sama aja dengan menuduh dirinya sendiri bodoh. Kenapa Allah bisa kecolongan sama iblis? Kenapa Allah bisa kecolongan sehingga kitabnya dirubah-rubah, diacak-acak gitu? Terus kemudian Allah baru bangun dari tidurnya dan sadar telah dicolong, dirubah-rubah, kemudian dengan capek harus diluruskan, dan Isa langsung dicomot dan diangkat ke langit. Itu beneran atau bohongan? Kenapa Allah tidak melakukan secara terang-terangan seperti dilakukannya kepada Elia? Kalau Allah melakukan itu diam-diam, itulah penipuan. Nah, seperti inilah pola pikirnya orang yang menyembah keinginan-keinginan Paulus. Seperti ini adanya, nyata di depan matamu. Taurat Musa sudah nggak ada. Firman-firman yang diterima oleh Yesus yang diajarkan kepada muridnya sudah nggak ada. Nyata di depan matamu. Nyata, bukan sesuatu yang abu-abu, fakta adanya. Tapi kamu malah mengambil analogi yang tidak sesuai dengan apa yang saya jabarkan. Ketika ajaran Allah yang datang kepada Abraham, datang kepada Musa, datang kepada Yesus, diplesetkan oleh kaum jahat, oleh orang-orang yang ada hidup pada masing-masing zamannya. Sekarang kita ingin melihat seperti apa sih kitabnya Nabi Musa. Gak ada yang bisa menunjukkan apa sih yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa yang bisa diyakini bahwa itu mutlak murni adanya. Tidak ada yang bisa menunjukkan. Apa sih yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa? Seperti apa firman Allah kepada Yesus? Mana original teksnya? Tidak ada yang bisa menunjukkan. Artinya apa? Hal yang sudah nyata di mata kamu, bahwa firman Allah yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Daud, yang datang kepada Nabi Yesus, itu diselewengkan, disesatkan, dirubah, ditambah, disembunyikan. Maka Allah datang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW, ini loh yang saya ajarkan kepada Abraham, ini loh yang saya ajarkan kepada Nabi Musa, ini loh yang saya ajarkan kepada Daud, ini loh yang saya ajarkan kepada Salomo, ini loh yang saya ajarkan kepada Nabi Isa, Yesus. Tetapi sungguh yang saya ajarkan kepada nabi-nabi ini disesatkan, diplesetkan, dipelintir, dirubah, disembunyikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian disebut sebagai kaum kafirun. Tidak ada yang salah apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Tidak ada yang keliru yang dikatakan oleh Al-Quran. Inti ajaran para nabi adalah la ilaha illallah. Bagaimana untuk mengetahui, mengidentifikasi apa yang saya katakan itu adalah sebuah kebenaran, bahwa Musa
Dan seluruh nabi-nabi termasuk Yesus mengajarkan la ilaha illallah. Baca kitabmu. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Baca kitabmu di mana Yesus mengatakan di dalam Yohanes di dalam Markus 12 ayat 49, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Apa yang dikatakannya adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk dia katakan dan dia sampaikan. Jelas. Oh tidak, Yesus mengaku Allah. Baca Yohanes 10 ayat 34. Ketika dia ditanya, ya Yesus, kamu itu bukan siapa-siapa, kok kamu mengaku Bapa, kok kamu mengaku Allah, kok kamu menyetarakan dirimu dengan YHWH. Wah, Yesus kemudian mengatakan apa? Hai Bani Israel, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Saya ini penyampai firman, kata Yesus. Apa yang aku katakan bukan dari diriku, wahai Bani Israel. Yang kukatakan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku dan Tuhanmu untuk aku katakan dan aku sampaikan. Maka aku ini adalah Allah. Karena konsepnya jelas, kaidahnya jelas. Di dalam Tauratmu dikatakan. Bukankah di dalam Tauratmu dikatakan, siapapun yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan apa yang tertulis dalam ketentuan Tuhan tidak bisa dirubah. Dengan demikian, saya punya hak untuk mengaku Allah, karena aku adalah penyampai firman kepadamu. Masa seperti itu? Iya. Apakah Muhammad juga seperti itu? Ya, Muhammad juga mengaku Allah. Mana buktinya? Baca Quran surah Toha ayat 14. Innani ana Allah. Sesungguhnya kata Muhammad, aku ini adalah Allah. La ilaha illallah. Kata Muhammad, tidak ada Tuhan selain aku. Apalagi kata Muhammad, sujudlah, ibadahlah, sholatlah, berdoalah li zikri, untuk mengingatku, kata Muhammad. Jadi Musa, Yesus, Muhammad semua berkata, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tapi apakah kemudian orang yang berakal sehat, yang paham tentang kalam Allah, memaknai bahwa oh Musa itu adalah Tuhan, oh Yesus itu adalah Tuhan, oh Muhammad itu adalah Tuhan? Mana buktinya? Karena mereka mengatakan, sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tanpa mau memaknai, tanpa ingin tahu bahwa sesungguhnya Yesus, Musa, Muhammad dengan gamblang mengatakan, aku tidak berkata kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang ditugaskan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi saudaraku senadi, sekarang tinggal Anda pilih. Anda mau kekal di neraka atau Anda ingin masuk ke dalam surga? Itu hak Anda. Anda masih loss of concentration. Anda nggak fokus. Anda muter-muter, udah nggak tahu kemana deh. Intinya begini, kalau Anda mempermasalahkan soal otoritas Alkitab, apakah itu perjanjian lama atau perjanjian baru, itu bisa kita bahas. Tapi ingat bahwa tidak ada satu pernyataan pun di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang mengatakan bahwa apa yang telah dikatakan Allah itu telah dipalsukan, sehingga Allah harus meluruskan apa yang sudah dipalsukan itu. Tidak ada. Tetapi jelas bahwa Quran mengatakan demikian, yaitu bahwa Allah telah kecolongan. Kok bisa kecolongan? Kenapa? Karena Injil asli Anda tidak bisa tunjukkan, dan Anda menuduh bahwa Injil asli sudah dirubah-rubah. Jadi itu jelas bahwa Anda menuduh Allahmu itu gagal di dalam menjaga kitabnya yang sebelumnya. Anda harus ingat, Allah tidak mungkin gagal di dalam menjaga kitabnya. Kalau Allah gagal, sekali gagal, selamanya dia gagal. Kalau Allah dari awal menjaga kitabnya, maka selamanya pun Allah akan menjaga kitabnya. Dan Allah tidak mungkin pilih-pilih mana yang dijaga, mana yang enggak. Yang pasti semua kitab itu akan dijaganya. Disitulah bahwa apa yang Anda akui, di mana Allah kecolongan, sehingga Allah harus meluruskan
peristiwa-peristiwa sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, apapun sebelumnya, yang jelas itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau Allah mengatakan Injil itu sudah dipalsukan, berarti Allah itu yang bodoh. Kalau dia mengatakan Torahnya sudah dirubah-rubah, ya itu dia yang bodoh. Kenapa dia nggak jaga? Jadi mengakui Allahmu itu telah membiarkan bangsa Yahudi memasukkan Injilnya, mengubah-ubah Torahnya, ataupun kisah Isa, itu sama aja dengan Anda mengakui Allahmu tolol. Karena Allahmu kecolongan terus menerus sejak zaman Abraham. Terus kemudian 600 tahun sesudah Isa, Allahmu baru bangun dari tidurnya, dan dia terkaget-kaget melihat bahwa kitab-kitabnya itu telah diacak-acak gitu oleh bangsa Yahudi. Ya kalau Anda mengakui itu, ya sama aja dengan Anda mengakui Allahmu tolol. Kalau Allah sejati, tidak mungkin kecolongan sama sekali. Jadi Anda nggak sadar bahwa Anda sudah ditipu iblis. Nggak mungkin pewahyuan yang sudah ribuan tahun dihasilkan oleh beribu-ribu, mungkin terlalu banyak ya, beratus-ratus nabi, beribu-ribu generasi, miliaran manusia, terus kemudian mau dihapuskan hanya oleh sesosok makhluk gairah. Mikir Bang Jul, kenapa Anda tidak pernah memperhitungkan bahwa iblis sanggup melakukan hal itu dengan cara menyamar sebagai malaikat? Kenapa Anda tidak mau berpikir itu? Padahal iblis sanggup melakukan itu. Kamu mencoba menggiring saya kepada pembahasan tentang Al-Quran dan keotentikan Al-Quran sebagai firman Allah. Padahal kamu sudah paham bahwa materi kita adalah membahas tentang tuduhanmu terhadap firman Allah. Jadi kamu ingin lari dari materi ini dengan mencoba kembali mengangkat materi-materi yang sebenarnya kamu sendiri tidak paham. Kamu tidak paham Al-Quran. Kamu hanyalah umat terjemahan yang sama sekali tidak paham Al-Quran. Nah, ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam, janganlah engkau makan, tetapi buktinya dia makan. Artinya Allah tidak mampu menjadikan Nabi Adam itu taat kepada firman-Nya jika kita menggunakan konsep yang kamu gunakan, bahwa firman Allah itu ya harus tetap seperti itu. Maunya kamu firman Allah ketika difirmankan kepada Nabi Musa selamanya harus kayak begitu, gak bisa dirubah. Tapi faktanya di lapangan seperti apa coba? Kamu mampu memperlihatkan kepada kita loh batu, tempat di mana firman Allah dituliskan? Enggak kan? Lantas kemudian mengenai isinya, apakah isi Torah yang difirmankan kepada Nabi Musa masih ada dijalankan oleh sekarang? Enggak kan? Isi Torah yang difirmankan kepada Nabi Musa masih ada dijalankan oleh sekarang? Enggak kan? Sekarang sudah berubah menjadi ajaran Kristen mayoritas. Nah, orang Kristen mengklaim dirinya adalah pengikut Yesus. Yesus adalah pengikut Torah. Dengan kata lain, Kristen mengklaim dirinya adalah pengikut Torah. Sekarang mari kita coba cek. Apakah Torah mengajarkan menyembah manusia? Tidak. Apakah Torah mengajarkan ibadah hari Minggu? Tidak. Apakah Torah mengajarkan menyembah Tuhan di gereja? Tidak. Apakah Torah mengajarkan makan babi? Tidak. Apakah Torah mengajarkan tidak sunat? Tidak. Nah, berarti ajaran Torah dan pengamalan Torah yang diklaim oleh orang Kristen itu sudah tidak relevan dengan firman Allah. Berarti bukti daripada dirubahnya firman Allah itu betul adanya. Yesus diajarkan menyembah hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan yang benar, mengajarkan mengenal dirinya sebagai utusan Allah. Apa yang kemudian terjadi? Itu dilanggar, itu dirubah. Apa yang menjadi perubahannya sekarang? Efesus 2 ayat 15, Galatia 5 ayat 1, bahwa aturan Tuhan yang ada dalam Torah sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Apa benar seperti itu? Apakah Tuhan memang mengajarkan demikian?
Artinya apa yang tertera pada firman Allah dalam Torah dibatalkan oleh siapa? Oleh orang Kristen. Seperti layaknya firman Allah kepada Nabi Adam dibatalkan oleh iblis. Jadi antara iblis dan Kristen cari 11-12. Itu yang pertama. Lalu kemudian coba Anda mengikuti narasi, Anda mengikuti pemaparan saya yang melakukan pendekatan secara literal. Di dalam Ulangan 9 ayat 24 misalnya, bangsa yang suka menentang, bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Siapa berkata seperti itu? Apakah umat Islam? Tidak. Lalu siapa yang dituduh di situ? Bani Israel. Kamu adalah bangsa yang suka menentang, bahkan kamu menentang Tuhan Elohimmu sejak aku mengenal engkau. Artinya Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa pun pengikut-pengikutnya sudah memperlihatkan kedegilannya terhadap perintah Tuhan. Apalagi setelah Nabi Musa tidak ada. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa menjamin ajaran di tangan orang yang menentang Allah bisa eksis sampai kepada Anda saat sekarang? Gak mungkin. Sementara jelas Paulus yang ahli kitab itu telah merubah firman Tuhan menjadi perkataan-perkataan manusia. Lalu kemudian apa lagi? Di ayat ke-6 dari Ulangan 9, apa kata Allah? Degil dan tegar tengkuk, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk kamu duduki. Sesungguhnya engkau, wahai Bani Israel, adalah bangsa yang tegar tengkuk. Lalu kemudian di Ulangan 31 ayat 27, apa kata Allah? Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, wahai Bani Israel. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Elohim, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Musa mengatakan kepada bangsa yang diselamatkan dari perbudakan Mesir, sedangkan saya masih hidup, kalian sudah memperlihatkan penolakanmu, kedegilanmu, tegar tengkukmu kepada Allah. Apatah lagi kalau aku sudah mati, kata Musa. Jadi bagaimana mungkin kamu ingin mengatakan kepada saya yang paham tentang kitabmu bahwa firman Allah tidak pernah bisa dirubah? Bagaimana mungkin? Kamu mempersalahkan kemudian kita ketika terbukti firman itu disesatkan, diplesetkan, disembunyikan oleh Bani Israel, kamu kemudian menyalahkan Allah. Tidak bisa seperti itu, karena kamu sudah menikmati hasil daripada penyelewengan perubahan firman Allah. Jadi kamu tidak boleh menyalahkan Allah, karena terbukti ajaran Kristen adalah manifestasi dari penyesatan firman Allah yang kemudian disesatkan. Itu yang perlu kamu pahami. Sekarang tunjukkan kepada saya kitab Tanak yang mengatakan firman Allah, kalam Allah, kitab Allah tidak akan dirubah-rubah. Tunjukkan kepada saya bahwa Allah menjamin kemurnian daripada kitabnya, baik itu Torah, Perjanjian Lama, ya, Yesaya, Ulangan, dan seterusnya. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Padahal sesungguhnya seperti apa yang saya terangkan kepada saudara, Ulangan 31 ayat 27, Nabi Musa yang menerima firman langsung dari Allah mengatakan dengan jelas, aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, wahai pemegang kitab Taurat. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Apakah Nabi Musa hanya mengada-ngada? Apakah Nabi Musa ini berbohong? Atau kitab ini adalah karangan? Karena jelas Musa mengatakan, sedangkan saya masih ada, kamu sudah memperlihatkan kedegilan dan tegar tengkukmu, artinya pembangkanganmu terhadap Tuhan. Nah, kalau membangkang terhadap Tuhan, berarti otomatis yang dibangkang di sini adalah firman Tuhan. Yang dibangkang di sini adalah perintah Tuhan yang tertuang di dalam kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Oh tidak, cuma ajarannya yang ditolak. Sekarang buktikan mana tulisan Nabi Musa, mana firman Tuhan yang dituliskan di loh batu. Ada? Nggak ada. Berarti dua-duanya kena dan terbukti bahwa itu jelas. Kemudian Anda baca di Hosea 8 ayat 13, jelas sekali dikatakan,
tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingatkan kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus dikembalikan kepada Mesir. Siapa mereka ini? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Pemegang kitab Torah. Coba kamu baca Ulangan 28 ayat 68. Tuhan akan membawa engkau kembali kepada Mesir dengan kapal melalui jalan yang telah kau katakan kepadamu. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada lagi pembeli. Siapa yang dihinakan di situ? Bani Israel. Lalu kamu baca Ulangan 9 ayat 7 atau ayat 8. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Allah Elohimmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga Ia mau memunahkan kamu. Siapa kamu di situ? Bani Israel. Siapa Bani Israel ini? Pemegang kitab Torah. Jadi sudah sangat jelas, orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai penolak ajaran Tuhan, pembangkang yang degil, tegar tengkuk, bagaimana mungkin dia ingin melanggengkan firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa? Ya, kalau kamu belum percaya apa yang saya bacakan ini, coba kamu baca di dalam kitab Perjanjian Barumu. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Betapa dihinanya Bani Israel. Kepada Bani Israel Yesus mengatakan, kamu sebagai manusia tegar tengkuk yang suka menolak perintah Tuhan, yang membangkang terhadap perintah Tuhan, sesungguhnya pelacur-pelacur, pemungut cukai-cukai lebih duluan masuk surga daripada kalian. Begitu hinanya mereka. Apa artinya? Ternyata Bani Israel itu memang adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak mungkin padanya ada firman Tuhan yang bisa langgeng sampai hari ini. Itu yang perlu kamu paham. Sekarang Anda berbalik bahwa Kristen itulah yang menyalahkan Allah. Anda nggak kebalik, betul? Mana ayatnya di dalam Perjanjian Baru atau di dalam Alkitab di mana mempermasalahkan atau menyalahkan Allah? Gak ada. Justru kebiasaan Anda sebagai orang Islam yang menyalah-nyalahkan apa yang dilakukan Allah di masa lalu, itu benar jelas sekali Anda menghujat Allah. Tadi Anda mengatakan bahwa Allah menurunkan perintah kepada Adam ataupun kepada Musa. Kemudian Adam itu melanggar dengan cara memakan buah pengetahuan itu, buah koldi itu. Terus Anda pun menyalahkan Allah karena Allah gagal di dalam menciptakan Adam, sehingga Adam melanggar perintahnya. Itu jelas bukti bahwa Anda memfitnah Allah, Anda menyalahkan Allah, Anda menghujat Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah Adam. Kenapa dia melanggar hukum Allah? Dan Anda harus ingat bahwa Allah tidak menciptakan robot. Kalau Allah menciptakan robot, terus robotnya itu salah, itu baru Allah yang salah. Ingat, Allah tidak pernah menciptakan robot, tetapi Allah menciptakan manusia yang punya keinginan bebas, dan atas keputusannya itulah manusia itu harus bertanggung jawab apakah dia masuk surga atau neraka. Jadi di dalam konsep Anda terhadap Allah itu udah jelas salah. Kenapa? Karena Anda terlalu banyak menghujat Allah, Anda terlalu banyak menyalahkan Allah, bahkan Anda menyalahkan firman Allah yang katanya tidak relevan lagi untuk zaman sekarang, sehingga Anda langsung memberikan bahwa Quranlah yang paling cocok. Jadi artinya Anda banyak menyalahkan Allah dengan mengatasnamakan Quran. Kemudian terakhir Anda mengatakan bahwa
surat-surat Paulus ataupun di perjanjian baru itu mengubah-ubah apa yang terjadi dalam perjanjian lama. Tidak ada yang begitu, Bang Jul. Yang terjadi adalah perjanjian baru, Yesus maupun Paulus itu menggenapi semua yang telah ditulis di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama udah jelas merupakan suatu hukum, suatu aturan mempersiapkan kedatangan Mesias. Jadi kalau Mesias itu sudah datang, terus apakah yang harus dipersiapkan lagi? Itulah sebabnya kami sebagai orang Kristen, kami tidak disunat, kami tidak makan babi, kami tidak melakukan sabat dan sebagainya. Mengapa? Karena Yesus mengatakan bahwa sudah selesai saat dia di kayu salib. Artinya bahwa semua hukum-hukum tentang penantian dirinya sebagai Mesias sudah digenapi. Jadi kalau sudah digenapi, semua apa lagi? Maka yang ada adalah hukum kasih karunia yang jauh lebih berat sebenarnya daripada hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah menghakimi seseorang berdasarkan hukum itu karena kesalahan yang fisik. Tetapi hukum kasih karunia itu berbicara tentang ibadah yang rohania. Dan Yesus mengatakan itu saat dia bertemu dengan wanita Samaria, mengatakan bahwa engkau menyembah Allah di gunung ini, di Gerazim, atau di bait suci di Yerusalem. Tetapi saatnya sudah tiba dan sedang tiba, yaitu penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itu jauh lebih sulit, Bang Jul, daripada sekedar bungkuk-bungkuk sujud secara fisik. Jauh lebih sulit itu. Kenapa? Karena itu harus dilakukan per detik. Yang menyalahkan Allah itu adalah Anda. Karena adanya Al-Quran, Anda menuduh Allah tidak becus menjaga firman-Nya. Dengan adanya Al-Quran, Anda menuduh kami, mengatakan itu sama halnya Anda menuduh Allah tidak benar, ya, tidak hebat dalam menjaga firman-Nya. Anda yang menuduh, bukan kami yang menuduh. Panjang lebar saya menjelaskan kepada kamu. Iblis yang menyesatkan firman Allah, Kristen yang menyesatkan firman Allah, bukan Allah yang menyesatkan kemudian. Bukan. Jangan Anda seperti Rudi Yohanes dalam berdiskusi. Anda yang menyimpulkan, Anda yang mengambil manifestasi dari pembahasan seseorang, kemudian Anda melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Jangan seperti itu, Saudara Kusnadi. Saya tidak pernah menyalahkan Allah. Yang menyalahkan Allah itu Anda. Dengan adanya Al-Quran, Anda menyalahkan Allah. Seakan-akan Allah itu tidak bisa menjaga firman-Nya. Padahal panjang lebar saya menerangkan kepada saudara, yang merubah itu adalah makhluknya, bukan Allah yang merubahnya. Makhluknya yang merubah firman-Nya. Buktinya mana Torah yang dulu diberikan kepada Musa? Ada? Tidak ada. Siapa yang merubahnya? Apakah Allah? Bukan. Siapa? Umatnya Nabi Musa. Iya kan?